Pria ini hanya ingin menipu lebih banyak kompensasi pembongkaran. Jadi dia menipu lebih dari 12 anak ke dalam sumur tua yang kering. Dia menutup sumur itu dan mengatakan bahwa mereka sedang bermain petak umpet. Tapi tepat setelah dia pergi berbicara dengan developer, kru pembongkaran tiba untuk memulai pekerjaan. Mereka bahkan tidak mengetahui bahwa ada anak-anak yang terjebak di dalam sumur tua itu, sehingga mereka pun terkubur semua jauh di dasar sana. Tapi setelah ini, setelah stasiun kereta api selesai dibangun di atas sumur itu, hal-hal aneh mulai terjadi satu demi satu. Pada suatu malam, seorang pria sedang menunggu keretanya, dan tiba-tiba mendengar suara anak-anak menangis di bawah kereta rel. Tetapi ketika dia menengok untuk melihatnya, sesuatu yang menakutkan terjadi. Setelah seseorang meninggal di stasiun, mereka pun memasang kamera di mana-mana. Tapi hal-hal menyeramkan masih terus terjadi. Suatu hari, penjaga keamanan tiba-tiba melihat seorang pria berjalan di sepanjang rel. Pria itu seperti dirasuki dan menuju langsung ke kegelapan. Penjaga itu panik dan berteriak melalui siaran. Tapi pria itu terus berjalan seperti tidak mendengar apa-apa. Penjaga itu langsung tahu bahwa ada yang tidak beres. Dia bergegas keluar dari kantor sambil berteriak agar pria itu turun dari rel. Tapi saat itu tiba-tiba ia melihat seorang gadis kecil berjongkok di bawah rel. Dia juga berteriak agar gadis itu juga bangun, tetapi kereta sudah datang. Pria yang kerasukan itu langsung tertabrak dan tercabik-cabik. Seorang detektif cepat tiba di tempat kejadian. Tapi yang mengejutkan, gadis kecil itu masih bersembunyi di bawah sana, menatap lurus ke arahnya dan bertanya mengapa dia berjongkok di sana. Tetapi sebelum gadis itu menjawab, seorang pekerja di atas rel menemukan kaki yang terputus. Tetapi ketika detektif menoleh kembali, gadis itu telah menghilang. Namun bekas cakaran tiba-tiba muncul di tangannya. Setelah melihat kecelakaan itu terjadi, sang penjaga mentalnya mulai hancur. Dia mencuci muka dan bergegas pulang. Tapi yang tidak dia ketahui adalah angka-angka aneh secara misterius muncul di cermin kamar mandi. Seorang pria yang baru saja menggunakan kamar mandi itu melihat angka-angkanya dan membacanya dengan keras tanpa berpikir sebenarnya itu adalah angka kematian. Insiden kereta bawah tanah dengan cepat menarik perhatian publik, dan seorang reporter pemula bernama Jenny ditugaskan untuk menyelidiki. Melihat pengemudi kereta bawah tanah duduk di sana seperti tidak sadar, Jenny mendekati untuk mewawancarainya. Tapi kemudian dia melihat ada bekas cakaran di lengan dan lehernya. Jadi dia bertanya apa yang terjadi kepadanya. Tapi pengemudi itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia kemudian berdiri lalu melangkah pergi. Mencoba mencari tahu apa yang terjadi, Jenny buru-buru mengikutinya. Namun tiba-tiba sebuah tangan menghalangi jalannya. Jenny merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Jadi dia buru-buru kembali bekerja dan melaporkan kejadian itu serta kejadian tangan hantu. Yang mengejutkan, cerita itu langsung menjadi viral. Ketika rekan-rekannya mengeluarkan kue untuk mengucapkan selamat kepadanya, bosnya tiba-tiba masuk kantor dan mengatakan pengemudi kereta bawah tanah itu sudah lama meninggal. Jadi siapa yang ia wawancarai sebenarnya tadi malam? Jenny yang ketakutan langsung memeriksa rekaman keamanan dan menyadari dia berbicara dengan udara kosong. Jelas Jenny telah menghadapi sesuatu yang supernatural. Tapi dia dengan jelas ingat bahwa pengemudi itu hidup tadi malam. Untuk mengkonfirmasi kecurigaannya, dia pergi ke kantor polisi untuk melihat mayat pengemudi itu dan menemukan wajahnya yang penuh dengan bekas cakaran. Seperti ada sesuatu yang mencangkarnya sampai mati. Awalnya dia tidak terlalu memikirkan hal itu, tapi segera seorang penjaga kereta bawah tanah menunjukkan tanda yang sama di lehernya. Dan di malam yang sama, sesuatu yang menakutkan terjadi lagi di stasiun angker itu.